kalau kita ingin diakui keluarga baginda Rasulullah, kalau kita ingin diakui keluarga oleh kanjeng Nabi Muhammad, kita harus bertakwa, karena daudnya kanjeng Nabi Muhammad, daudnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu taqiyyin alu Muhammadin. Setiap siapapun yang bertakwa itulah termasuk keluarganya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang termulia, hamba yang termulia di sisi Allah adalah hamba yang terbaik takwanya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi al-anbiya wa salihul awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama al-'amilin wal musannif al-muhallisin wa jami'il malaikati al-muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalih. Ya hasanal fi'alih ya qa'iman bil zawal ya mawdi'a bil mithal wa lakal hamdul minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Kalamun qadimul la yumalu sama'u tanazzaha qawli wa fi'li bihi astafi min kulli da'in wa nurun dalil bi qalbi jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mudati wa habli bihi farhan wa ilma wa hikmatan bihi ya Rabbi fil qabri wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailati ala nabiyir rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi min a'immati bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati a'udhu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim surah Hud 45 a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa nada nuhur rabbahu faqala rabbi inni ibni min ahli wa inna wa'daka al-haqqu wa anta ahkamul hakimin qala ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salihin fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka wa anta inni a'iduka an takuna minal jahilin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'aluka Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada, dan berseru Nuhun, kanjeng Nabi Nuh alaihi salam, Rabbahu, kepada Rabbnya, kepada Tuhannya yang maha mengatur. Faqala, maka berdoa kanjeng Nabi Nuh alaihi salam, Rabbi, wahai Rabbku, Tuhanku, pengaturku, inna bani, sesungguhnya Qan'an, ini adalah anakku, min ahli, dari keluargaku, wa inna, dan sesungguhnya wa'dakal haqqu, janjimu, janjinya engkau adalah hak, wa anta ahkamul hakimin, dan engkau wahai Allah ya Rabb ahkamul hakimin, sebaik-baiknya pemberi keputusan.
sebijak-bijaknya pemberi keputusan, seadil-adilnya pemberi keputusan. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam mengetahui bahwa anaknya yang bernama Onan itu tenggelam dihanyut oleh banjir bandang, kemudian Kanjeng Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbi inna bani min ahli, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Allah, inna bani, sesungguhnya Qur'an itu adalah anakku, adalah putraku, min ahli, dan Qur'an itu adalah ahli, adalah keluargaku. Kemudian Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam menyatakan bahwasanya wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janji engkau adalah hak, adalah benar, wa anta ahkamul hakimin, dan engkau sebaik-baiknya pemberi keputusan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab doa dari Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam. Qal, dawuh siapa Allah Subhanahu wa taala, ya Nuh, wahai Kanjeng Nabi Nuh, innahu, sesungguhnya putramu, sesungguhnya Qur'an putramu, laisa min ahlika, bukanlah termasuk dari keluargamu. Walaupun Qur'an itu adalah putramu, tapi bukan termasuk dari keluargamu. Kenapa? Innahu, sesungguhnya Qur'an putramu itu amalun ghairu shalihin, perbuatannya, kelakuannya ghairu shalihin, tidak termasuk perbuatan yang saleh. Tatkala diberi nasihat oleh engkau, dia menolak. Tatkala diberi masukan oleh engkau, dia menjawab. Oleh sebab itu, wahai Kanjeng Nabi Nuh, wala tas'alni, maka janganlah engkau meminta kepadaku ma laisa laka bihi ilm, ma apa barang, laisa laka yang tidak engkau bihi dengannya, ilmun mengetahuinya. Diperingatkan oleh Allah, janganlah engkau meminta, janganlah engkau memohon, janganlah engkau berdoa kepadaku terhadap sesuatu yang tidak engkau ketahui. Makanya kalau kalian mau berdoa, berdoa yang sesuai apa yang kalian ketahui, yang punya ilmu atasnya. Ini sesungguhnya aku, kata Allah, a'idzuka, menasihatkan kepada engkau wahai Kanjeng Nabi Nuh, antakuna minal jahilin, agar engkau tidak menjadi minal jahilin, termasuk dari kelompok orang-orang yang bodoh. Jadi kalau berdoa tidak tahu maksud dan tujuannya, itu termasuk orang yang bodoh ya. Makanya berdoa sesuai dengan apa yang kalian ketahui ya. Berdoa dengan bahasa Indonesia monggo, berdoa dengan bahasa Jawa monggo, berdoa dengan bahasa Madura monggo. Yang penting kalian paham, yang penting kalian punya ilmunya. Jadi ini pembelajaran buat kita.
Siapapun Kanjeng Nabi Nuh mempunyai putra, di antaranya ada yang membangkang, di antaranya ada yang tidak soleh. Karena tatkala diberi nasihat dia menjawab, tatkala dia diberi masukan dia menolak. Memang putranya, memang anak kandungnya, namun makna dari ahlun di sini adalah bil ittiba, adalah seseorang yang mengikuti ajarannya. Itulah ahlun, itulah ahli, bukan sekedar ahlun itu bin nasabin, bukan karena sekedar nasab keturunan, faktor keturunan saja. Namun yang lebih ditekankan adalah bil ittiba, dikarenakan karena mengikuti ajaran-ajaran syariat-syariat yang diperintahkannya. Itulah ahlun. Kalau kita diperintahkan oleh Allah melalui para utusan, melalui Kanjeng Nabi Muhammad, berupa aturan, yaitu berupa syariat-syariat yang Allah turunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kita harus mengikutinya. Karena makna takwa itu adalah mengikutinya, mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya dan menjauhi apa yang dilarang kepadanya. Itu makna takwa. Jadi kata Kanjeng Nabi di sini, kullu taqiyin alu Muhammadin. Kullu taqiyin alu Muhammadin. Siapapun orangnya yang penting bertakwa, setiap orang yang bertakwa itulah keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad. Siapapun, kullu taqiyin, siapapun, setiap yang bertakwa, setiap orang yang bertakwa, alu Muhammadin, itu termasuk keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin diakui keluarga baginda Rasulullah Muhammad, syaratnya bertakwa, ya, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh syariatnya Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kemudian pembelajaran yang bisa kita ambil tatkala Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, menyatakan bahwa Qan'an putranya itu adalah anaknya dan termasuk keluarganya. Dan Kanjeng Nabi Nuh juga menyatakan bahwa rasanya Allah itu tidak pernah akan ingkar janji. Wa'adakal haq, janji engkau adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau sebaik-baiknya pemberi keputusan. Inilah pernyataan Kanjeng Nabi Nuh tatkala berdoa. Harus kita jadikan ibrah dalam kehidupan kita. Antara makhluk dengan Sang Khalik harus ada unggah-ungguhnya. Antara murid dengan guru harus ada unggah-ungguhnya. Antara santri dengan kiai harus pula ada unggah-ungguhnya. Ada tata kramanya. Tatkala kita memberi nasihat kepada guru kita, jangan sampai nasihat kita itu seolah-olah lebih baik dari pendapat guru kita. Tatkala kita seorang santri mau berpendapat dan pendapat kita itu baik, jangan sampai kita merasa pendapat kita itu lebih baik dari pendapat guru kita, dari kiai kita. Dengan cara apa? Pasrahkan semuanya kepada guru, pada kiai yang memutuskan. Sahabat kalau ditanya oleh Kanjeng Nabi Muhammad,
tatkala bermusyawarah, bagaimana pendapat kalian tentang si A, tentang si B? Apa jawabannya sahabat? Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Sama kita tatkala kita berpendapat kepada guru kita, berpendapat kepada kiai kita, akhirnya kita harus tutup dengan bahwasanya sang guru adalah yang lebih bijak dalam memutuskan. Pendapat saya begini kiai, pendapat saya begini guru, namun saya yakin pendapat guru jauh lebih bijak dari pendapat saya. Itulah unggah-ungguh adab tata krama berpendapat kepada guru, berpendapat kepada kiai. Jangan langsung ngegasnya. Pendapat guru itu salah, lebih baik pendapat saya ini. Nggak boleh, nggak punya adab. Ya. Kanjeng Nabi Nuh mengatakan, wa anta ahkamul hakimin. Engkaulah ya Rabb yang maha adil, yang maha bijaksana. Jadi semua keputusan diserahkan kepada Allah. Kalau musyawarah, semua keputusan diserahkan kepada pimpinan. Semua keputusan diserahkan kepada guru kita. Semua keputusan akhirnya, finalnya diserahkan kepada kiai kita untuk memutuskannya. Ya. Jadi di sini dua pembelajaran ini sangat berharga. Tatkala kita bermusyawarah, jangan sampai kita merasa pendapat kita lebih baik dari guru kita. Cara menyampaikannya pun walaupun itu baik, tapi tetap akhirnya endingnya kita meminta kebijaksanaan dari guru kita. Walaupun benar, walaupun baik dan sangat baik, tetap kita memuliakan guru kita, kiai kita, dengan memasrahkan semua keputusan kepada guru atau kiai kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ahlun. Yang kedua adalah keluarga. Ahlun di sini bukan sekedar nasab, bukan sekedar anak keturunan saja. Namun ahlun di sini harus mengikuti syariat-syariat yang telah ditentukan, yang disampaikan. Walaupun itu orang tua kita, walaupun itu ayah kandung kita, seperti yang terjadi kepada Qur'an. Keputusan apapun yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Nuh oleh Qur'an tidak direkennya, bahkan ditolak, merasa bahwa pendapatnya lebih baiknya. Ayo anakku, masuklah, naiklah ke dalam kapal. Apa jawabnya Qur'an? Aku akan pergi ke gunung. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', katanya Qur'an. Saya akan pergi ke gunung ayah, karena gunung itu ya'simuni minal ma', akan melindungiku dari air bandang, dari banjir bandangnya. Walaupun Kanjeng Nabi Nuh juga berpendapat, la asimal yaumah min amrillahi illa marrahim. Tidak ada yang dapat melindungi, tidak ada yang bisa melindungi, tidak ada pelindung pada hari ini min amrillah, dari adabnya Allah, illa marrahim, kecuali orang yang dikasihani oleh Allah, yaitu orang-orang yang naik ke kapalnya Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Terus yang ketiga, kita gak boleh berdoa kalau kita tidak tahu maksud dan tujuannya. Berdoalah dengan bahasa yang kita mengertinya.
Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, maka janganlah engkau memohon kepadaku ma laisa laka bihi ilm, apa-apa yang tidak engkau ketahui dengannya. Ini sesungguhnya aku, kata Allah, a'iduka, menasihatkan, memberi nasihat kepada engkau wahai kanjeng Nabi Nuh, antakuna minal jahilin, agar engkau tidak menjadi minal jahilin, dari kelompok golongan orang-orang yang bodoh ya. Qala, dawuh kanjeng Nabi Nuh alaihi salam, Rabbi inni, ya Rabb, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepada engkau, an as'alaka, dari yang aku minta kepada engkau, ma laisa li bihi ilm, apa-apa yang tidak aku tahu, bukan aku ketahui, tidak mempunyai ilmu atasnya. Wa illa taghfirli, dan jikalau engkau tidak memaghfirah aku, tidak mengampuni aku, wa tarhamni, dan jika engkau tidak mengasihi aku ya Rabb, akum minal khasirin, maka aku akan menjadi minal khasirin, termasuk dari kelompok orang-orang yang merugi di dunia, rugi di akhirat ya. Rugi di dunia, bangkrut di akhirat ya. Makanya syaratnya kita harus bertakwa. Takwa itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kalau kita ingin diakui keluarga baginda Rasulullah, kalau kita ingin diakui keluarga oleh kanjeng Nabi Muhammad, kita harus bertakwa, karena dauhnya kanjeng Nabi Muhammad, dauhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu taqiyyin alu Muhammadin, setiap siapapun yang bertakwa itulah termasuk keluarganya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna akramakum indallahi atqakum, orang yang termulia, hamba yang termulia di sisi Allah adalah hamba yang terbaik takwanya ya. Makanya kita harus menjadi hamba yang bertakwa ya. Berlomba-lombalah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, berlomba-lombalah dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, agar kita diakui oleh baginda Rasulullah sebagai keluarganya ya. Kalau kita sudah termasuk keluarganya baginda Rasulullah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sukses, di akhirat sukses, di dunia selamat, di akhirat selamat, di dunia sejahtera, di akhirat sejahtera. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke
dalam hati seorang hamba pilihan. Atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.